Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmadu hamdan wa nashkuruhu syukran wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, insyaallah ya. Alhamdulillah. Karena sehat juga alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah Bapak, pada malam hari ini kita bertemu kembali, bersua kembali di pelajaran tahsin kita, acara rutinan kita di setiap malam Senin ya, Bapak. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya dari makharijul huruf. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang makhraj yang keluar dari tenggorokan sudah. Kemudian lidah, ya lidah bagian belakang sudah. Lidah bagian tengah sudah. Lidah bagian depan hampir semuanya sudah ya Bapak. Sekarang kita masuk ke lidah bagian depan. Dan ini mungkin yang terakhir ya Bapak. Setelah kemarin kita membahas huruf dot dan kawan-kawannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan di huruf yang makhrajnya berdekatan, masih di ujung lidah ya Bapak. Yaitu di makhraj huruf lam, nun, satu lagi ro ya. Lam, nun, ro. Yang makhrajnya itu berdekatan semuanya ya, hampir mirip-mirip, hampir dekatan. Di mana makhraj huruf tersebut, Bapak? Tempat keluarnya di mana? Ujung lidah bersandar ketemu dengan apa? Langit-langit bagian atas, gusi ya, Bapak. Nah, kita mulai dari huruf ro dulu, mungkin dari huruf ro, kemudian huruf nun, kemudian atau huruf lam dulu, kemudian huruf nun yang terakhir. Kita mulai dari huruf ro. Saja. Makhraj huruf terletak pada perhatikan gambar berikut. Huruf ro keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan sisi bagian berdasarkan perubahan huruf ro terbagi dua. Pertama, huruf ro mufakham atau yang dapat, yaitu huruf ro yang dibaca tebal. Contohnya O, O, O. Kedua, huruf ro mufakham atau yang dapat, yaitu huruf ro yang dibaca tebal. Contohnya ri, ri, ri. Perbedaan keduanya bisa terlihat pada bentuk punggung lidah. Ro yang tadi, punggung lidah menggembungkan. Adapun pada huruf ro yang kecil, punggung lidah tidak menggembung. Perhatikan gambar kedua huruf ro berikut. Gambar A adalah gambar bagi yang dibaca tadi, dan gambar B gambar bagi yang dibaca tadi. Berikut contoh-contoh. Nah, jadi huruf ro ya Bapak. Huruf ro ada dua, yaitu huruf ro tebal dan huruf ro tipis ya. Mufakhamah tebal, muraqqaqah tipis. Nah, jadi ya kita lihat kalau di gambar yang sebelumnya Anda pernah jelaskan juga, huruf ro tebal yang dia biasanya berharokat fathah atau dhammah ya, ro atau ru. Cara bacanya ya, lidah itu seperti bagian belakang dicengkukkan ke atas ya, atau seperti membuat cekungan ya Bapak di bagian tengah. Nah, jadi bagian belakang ini agak menaik. Makhrajnya nempel ya, lidahnya menempel bersandar di gusi, belakangnya naik. Jadinya suaranya kayak terkumpul di bagian tengah. Ro,
ro, ro. Nah, ru ya. Nah, kemudian kalau sebelumnya fathah atau dhammah ya dan ro-nya mati sama ya, bahwa apa? Ro-nya mati dibacanya tafkhim. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah a atau u. Misalnya ar, ar atau ur, ur ya. Ar atau ur. Getarannya tetap ada, jangan sampai hilang, tapi dijaga jangan terlalu banyak kayak mengucapkan R dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang satunya adalah tipis ya, Pak, tipis atau murokokoh. Murokokoh tipis ini biasanya berharokat kasroh, ri, ri, atau sebelumnya harokatnya kasroh, roknya mati ya, ir. Nah, getarannya sama ya, Bapak, sama-sama ada getarannya, bedanya suaranya tidak mengumpul di tengah-tengah lidah. Nggak ngumpul di cekungannya, makanya lidahnya jangan dibikin cekungan ya, ataupun dibikin kayak ada bagian belakangnya ini menaik. Tapi dia langsung menyentuh makhrajnya, ri, seperti di gambar tadi ya. Bagian tipis dia langsung ketemu dengan gusi ya, Bapak. Nah, sekarang kita lanjut ke atau kita latihan dulu ya, Bapak. Ro, ri, ru, bar ya. Satu berharokat atau satu ro-nya tipis. Diperhatikan. Kita coba. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Nah, Bapak-Bapak ini tadi Anda dengar ya. Jadi ketika mengucapkan bar, ya, ba-nya jangan ikutan tebel. Ba nggak tebel ya. Jangan bor, bor ya. Ba-nya tetap tipis sesuai dengan ba-nya biasa ya, bukan termasuk huruf tebal ba. Jadi jangan ditebelin. Yang ditebelin ro-nya. Ba, bar, bar, bar. Ya, coba kita coba lagi. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Bagus ya, Bapak. Mulut nggak usah monyong ya, mulut Bapak, ini kebiasaan ya. Biasanya kadang-kadang kalau udah tebel itu berarti monyong. Nah, itu keliru ya. Baik, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf lam, habis itu terakhir huruf nun ya. Perhatikan huruf keluar dari yang bertemu di bagian bagaimana huruf lam berikut contoh-contoh berupa Oh iya, ada iklan tadi ya. yang bertemu bagaimana huruf lam juga Ya, jadi Bapak ya, tadi katanya ya, huruf lam itu makhrajnya berdekatan dengan huruf ro ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya dia turun sedikit ya. La. Dari kita kalau rasain ro di mana? Ro. Nah, ini turun sedikit aja. Ada yang mengatakan kalau makhrajnya itu sama ya, Bapak, karena tidak ada perbedaan yang jauh tepatnya. Tapi kalau pengen didetailkan ya diturunin dikit dari ro. Ro, la. Nah, jadi tadi jelaskan juga ya, Bapak, huruf lam itu ada dua juga. Huruf lam ada dua, yang satu tebal, yang satu tipis, tafkhim dan tarqiq. Nah, biar gampang kita inget-inget semuanya, huruf lam asalnya itu tipis, nggak ada yang tebal, ya. Kecuali di satu kata, yaitu di lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Cuma Allah aja yang bacaannya ya tebal. Nah, jadi kita coba ya, Bapak. La, li, lu, bal. La, li, lu, bal. La, li, lu, bal. Sekarang kita coba lafzul jalalah. Allah. Nah, insyaallah.
Sekarang ke huruf terakhir di makhraj yang berdekatan ya, Bapak, yaitu huruf nun. makhraj huruf terletak pada semua atau bagian. Perhatikan dapat huruf nun keluar dari sebagaimana yang telah berlaku huruf no huruf la juga berada makhraj huruf huruf nun dapat dibedakan huruf dan huruf la dengan beberapa. Pertama, huruf nun memiliki sifat al-umum, yaitu suara kedengaran yang keluar melalui atau memiliki dalam huruf. Contohnya, an, kedua, huruf nun selalu dibacakan. Berikut contoh-contoh perubahan terjadi pada huruf nun. Baik ya. Untuk huruf nun, Bapak, dia makhrajnya ya tadi sama berdekatan dengan huruf lam dan huruf ro. Nah, tapi kalau dia mengucapkan huruf nun ya, kalau kita mengucapkan huruf nun, yang kerasa adalah hidung ikut bergetar ya, suaranya keluar gunnah dari khaysyu. An ya, dari hidung keluar getaran ataupun ya suara dari hidung. Nah, makanya itu dinamakan dengan al khaysyum. Nah, kemudian Bapak ya, untuk nun ya insyaallah nggak ada perbedaan yang signifikan ataupun kelirunya jarang ya untuk huruf nun. Paling kelirunya hati-hati ketika membaca huruf nun yang bertasydid ya Bapak. Tapi ini masuk ke lebih ke tajwid. Jadi kalau ketemu nun bertasydid ya ada tasydidnya di atasnya, ditahan ya Bapak-bapak, jangan langsung pindah. Kalau pindah langsung ya masuk kesalahan tapi kesalahan ringan yang tidak merubah arti dan kurang bagus jadi bacaannya. Jadi kalau ketemu nun yang bertasydid ditahan, dan kalau bisa ya Bapak diingat-ingat berapa lama nahannya. Nah, itu diseragamin semuanya. Jangan beda-beda, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek ya. Jadi semuanya harus rata nunnya. Panjangnya sekian, misalnya 2 harokat semua, 3 harokat semua. Jangan beda-beda. Begitu ya, kita coba Bapak. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Nah, jadi Bapak ini untuk makharijul huruf dari bagian lidah ya. Berarti kita sudah selesai dari bagian lidah insyaallah ya. Dari bagian lidah kita sudah selesai semua. Nanti kita masuk ke makhraj berikutnya yaitu makhraj syafah, yaitu dua bibir. Nah, kita akan masuk ya Bapak sekarang ke sesi membaca seperti biasanya. Sekarang kita masuk ke surat Al-Mulk di halaman keduanya ya Bapak. Ya, di halaman 563. Ayat ke 13. Awal halaman ya. Bapak sekarang kita di awal halaman. Sudah dapat semua ya? Insyaallah. Baik, kita mulai kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai ya, Bapak, Anda ingatkan bahwa di halaman yang akan kita baca pada malam hari ini itu banyak makhraj huruf ro. Mau keadaan tasydid ataupun tebal ataupun tipis ya, ada banyak yang lumayan kita baca nanti. Jadi kita praktikkan sekalian Bapak, kita praktikkan sekaligus tadi yang sudah kita pelajari bagaimana tempat keluarnya huruf ro. Baik. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Nah, ini pertanyaan ya Bapak. Wa asirru itu bacanya tebal atau tipis? Wa asirru, runya tebal ya. Wa asirru tebal. Baik, kita lanjut.
innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Tebal tipis? Sudur. Tebal. Kita lanjut. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tebal tipis? Tipis, Masya Allah. Kita lanjut. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ayo, insyaallah. Naam. Ja'ala lakumul arda. Tebal tipis? Tebal. Terus mir rizqih. Tipis tebal? Tipis. Baik. Kita lanjut. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Tebal tipis? Tebal. Kita lanjut. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh. Tebal tipis? Tebal. Ya, Bapak, Anda ingatkan kembali agar tidak lupa ya. Ketika membaca ard ya, a-nya tipis ya. Bapak jangan gara-gara ro-nya tebel, bo-nya tebel, akhirnya a-nya ikutan tebel. Ard ya, tipis. Ard ya. Memang agak sulit tapi dilatih aja ya, Bapak. Ingat aja a-nya tipis ya, a-nya tipis. Ard ya. Kita lanjut. Kita lanjut langsung ke berikutnya ya. Fa idza hiya tamur. Fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Ya, Bapak, kita ulang lagi ya. Diingat-ingat ya, Bapak, yang harus ditahan. Jangan langsung pindah. Diperhatikan satu persatu. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Am amintum man fis samaa'i yursila 'alaikum hasiba. Bagus ya. Nah, ditahan seperti itu ya, Bapak. Kalau ada ditahan, ai di sini ayyursila tebal atau tipis? Tebal ya, Bapak. Nah, bagus. Kita lanjut. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Tebal tipis? Tipis. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Bagus, Bapak. Nah, ini tipis ya, Bapak. Nakir. Nah, jadi Bapak Anda ingatkan ya, ini bisa dipraktekkan kalau misalnya tidak menyulitkan ya. Kalau misalnya tadi ada bacaan eng ya,
setelahnya bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, contohnya di sini adalah huruf qaf. Maka bacaan engnya menjadi tebal juga ya. Bapak, bagaimana bacaannya? Walaqad kadzdzabal ladzina mil. Bagaimana cara nebelinnya? Belakang lidah lagi ya, Bapak. Belakang lidah naik ya, belakang lidah naik mil beda ya, mil sama mi ya. Ditebelin kalau bisa. Tapi kalau agak sulit ya udah nggak apa-apa, langsung aja min qablihim. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya ya, head berikutnya. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Bagus. Nah, jadi Bapak Anda ingatkan juga ya, di sofa itu betul-betul panjang ya Bapak bacaannya. Tapi jangan berlebihan juga ya, karena betul-betul panjang, nganggapnya betul-betul panjang, jadinya kelebihan. Sof. Nah, itu panjang banget ya, kelebihan. Jadi kira-kira 6 harokat, bagaimana ngira-ngiranya? Kalau kita misalnya ketemu alis yang lain ya, Bapak, misalnya alis bacaannya, misalnya wassama'i wattariq. Nah, diingat-ingat wassama'i, langsung oh segitu. Berarti ini panjangnya dikit. Ya, kalau misalnya contoh pakai wassamanya tadi ya kita coba contoh aja. Wassama'i. Nah, berarti itu lebih panjang sedikit sama kayak sofa. Sofa. Kalau mau pakai metode lain bisa pakai ketukan Bapak. Sofa 6 ketukan. Ya, atau 6 bukan jari. Sofa. Ya, begitu Bapak. Kita coba lagi. Tadi sudah sesuai ya. Anda cuma ingetin aja Bapak. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Bagus. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Ditahan lagi ya Bapak. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Bagus. Innahu bikulli syai'in basir. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Nah, baknya ya Bapak, ingat lagi baknya jangan ditebelin. Basri. Jangan dari baknya udah bosir ya. Baknya tipis biasa. Sekali lagi, innahu bikulli syai'in basir. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Baik, kita ambil setengah halaman ya, Bapak seperti biasa. Ya, jadi sekarang kita melanjutkan seperti biasanya ya Bapak, yang setoran silahkan setoran, yang tilawah, yang ingin memperlancar lagi silahkan juga. Dimulai dari Pak Kafid ya, karena Pak Kafid ada urusan. Ya Pak Kafid mau setoran atau mau baca ini? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه
Ulang. Au yadzakkaru. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى Pendek. Fa'anta anhu. Hu-nya pendek. Fa'anta anhu talahha. Ka. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah fi aydin safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'akbara thumma idza sha'a ansara. A-nya 2 kali. Tsumma idza sya. Fal yang duril insanu ila pendek ta'ami. Mihnya pendek. Ta'ami. Anna sababna al-ma'a sabban thumma sababna al-arda sabban fa'ambatna fiha habban wa inaban wa inaban wa abban wa qad وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل ya minhum yaumaidin ya dah stop sampai situ. Dohika ووجوه يومئذ عليها غبرة
بعدها فترى أولئك هم الكفرة الفجرة. Oh ya, Masya Allah ya. Nah, setelah perjuangan ya, akhirnya bisa juga sampai habis. Nah, tapi ya harus dikoreksi lagi ya, tadi Pak Kafid ya. Harus dikoreksi lagi, tadi masih banyak kelirunya, terutama di bagian pertengahan ke bawah ya, pertengahan ke bawah dari awal ya, pertengahan ke bawah itu tadi masih banyak kelirunya. Jadi ya ahsan ya, nanti diulang-ulang lagi sampai lancar, habis itu disetor lagi kalau bisa ya. Tapi kalau ingin disetor ke teman-teman yang lain ya, ke bapak yang lain, misalnya ke Pak Budi, ya nggak apa-apa juga ya. Nah, baik, barakallahu fiik Pak Gafid. Ya, kalau pingin ini silahkan ya. Sekarang kita ke Pak Agus. Ya kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخر A-nya pendek. A-nya pendek, A-nya. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلى الرحمن Ulang. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء basir. Baik, Masya Allah. Nah, jadi sudah bagus ya untuk pengucapan hurufnya. Alhamdulillah, makhrajnya sudah ya hampir atau rata-rata sudah bagus, Masya Allah. Nah, tinggal PR-nya ya. PR-nya adalah lebih hati-hati ketika pindah kata atau pindah baris. Ya. Jadi kebiasaannya ketika misalnya pindah kata, mungkin kata berikutnya agak sulit jadinya agak memanjang sedikit ataupun jadi ke stop ya. Misalnya walladzi di ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Nah, tadi do-nya kepisah, enggak langsung ke za. Arda dhalulan ya. Kalau bisa ya, jadi pandangannya ketika membaca Al-Qur'an itu cepat ya sebetulnya Bapak ke baris berikutnya atau ke kata berikutnya. Terus hati-hati ya ketika setelah panjang, contohnya di ayat 17, am amintum man fis sama. Nah, sama panjang, i-nya setelah i nggak ada yang bikin panjang. Jadi jangan dipanjangin. Sama i ai. Nah, tadi bacanya agak panjang sedikit ya. Sama i ai. Nah, langsung pindah. Pokoknya kalau nggak ada yang bikin panjang, antara alif, waw, ya, langsung pindah aja. Baik, begitu ya. Untuk bagus, barakallahu fiik. Kita lanjut ke Fawatin.
هو الذي جعل لكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب Ulang, walaqad Zanya pendek, walaqad kadzdzaba. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير La-nya ila, bukan illa. أولم يروا إلى الطير فوقهم ويخفي ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Baik. Nah, jadi Pak Watin sama ya tadi kayak bagus. Hati-hati ya. Kalau untuk bacaannya secara keseluruhan alhamdulillah sudah bagus. Ya, tinggal hati-hati lagi kalau misalnya pindah kata. Ya, jangan dipanjangin kalau pindah kata, terutama di tempat-tempat yang panjang 2 harokat ya. Contohnya tadi faida ayat 16, faida hiya tamur ya, itu pendek. Hiya, nya jangan ikut dipanjangin. Hiya tamur, tadi ikut dipanjangin sedikit. Terus di ayat 17 akhirnya fasata'lamu ya. Mu nanya pendek. Fasata'lamu nakai. Nah, jadi jangan dipanjangin dikit. Fasata'lamu nakai. Nah, tadi seperti itu. Pokoknya ya sama ya, kalau misalnya nggak ada yang bikin panjang, antara alif waw ya, langsung pindah aja. Nah, tapi secara keseluruhan sudah bagus ya, Masya Allah. Kita lanjut. Pak Pono, tafadhol. Ya, ulang innahu Ali ai ulang ulang faida ada harokatnya hi terus ulang awalam ila lanya la,
Ya, langsung ila, jangan illa. Harokatnya ilat. Ya, toy. Toy apa? Toiri. Ma. Ya, so. Nah, jadi ya, Pak Pono tadi diperhatikan kembali sedikit. Yang paling jelas ya, ketika bacaan qalqalah. Ketika bacaan yang dipantul, bacaannya benar-benar dipantul, ya. Contohnya huruf-huruf qalqalah ada apa aja? Masih ingat nggak, Pak Pono? Apa aja? Baju di toko, ya. Baju di toko. Baju di toko kalau huruf-huruf tersebut ya ada huruf bim, ja, dal, ko, kalau dia mati dipantul. Contohnya ya ayat 13 wa asirru qaulakum awije ya. Terus huruf qaf juga, huruf qaf ya. Ketika membaca atau huruf dal. Huruf dal walaqad walaqad di ayat 18. Ya, kalau ada huruf-huruf yang mantul, maka dipantul. Ya, terakhir di ayat 19, awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa Ya, jangan bacaannya wayak bin. Begitu. Nah, sisanya nanti dilancarkan kembali ya, terutama di panjang pendeknya. Hati-hati panjang pendeknya. Ya, kalau ada yang bikin panjang dipanjangin, kalau nggak ada dipendekin. Barakallahu fiik. Lanjut ke berikutnya, Mas Gudin. Saran ya. Coba diulang summa yuqa. Ya. Ulang ainai.
Masya Allah. Ya, untuk kelancarannya cukup bagus, alhamdulillah. Paling tadi ya, hati-hati di tempat-tempat yang kelihatannya kayak kebaca panjang sedikit tadi ya. Kayak contohnya summa yuqo, lu-nya pendek ya, lu-nya pendek. Jangan dipanjangin. Summa yuqalu hada. Ya, terus di tempat-tempat yang lain ya, pokoknya diberikan hak-haknya dari panjang pendeknya, harokatnya ataupun hurufnya. Jangan sampai ada yang kelihatannya kayak ada yang kelewat ataupun gara-gara kecepatan hurufnya jadi kedengaran kurang jelas. Yang seharusnya ada hurufnya. Baik. Ya, secara umum sudah bagus, masya Allah. Tinggal diperlancar sedikit lagi, terutama tadi yang agak kelibet-libet mungkin ya, gitu. Barakallahu fiik. Tafadhol, Pak. Ulang. Bala, bala, inna rob. Ada yang kelewat. Bala inna robbahu. Bala, 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 bala. Ro. Iya. Masya Allah. Nah, jadi sudah bagus ya untuk komedi. Tinggal satu aja tadi ya. Hati-hati. Tadi kenapa diulang ya? Bala inna robbahu ka, nanya tadi 2 harokat. Ka nabihi basiro. Seharusnya 1 harokat. Bala inna robbahu ka nabihi ya. Nanya 1, bukan 2 ya. Tapi pas lagi diulang malah kemana-mana ya. Jadi kalah habis itu. Ya, lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi ya Pak Budi. Tafadhol, pamit.
Wayang wayang fasaufa wayas wayasla nggak ada naknya wayasla sa'ira. Baik, nah. Jadi ya, Masya Allah ya, sudah bagus, Alhamdulillah. Cuma tadi paling ke ini sedikit ya, ke distrik sedikit. Diingat-ingat di surat Al-Insyiqaq itu ada yang ada dua golongan ya di surat Al-Insyiqaq. Pertama, famaman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Terus yang kedua, wa amman utiya kitabahu ya. Nah, jadi diingat-ingat aja ya. Pertamanya kalau misalnya biyaminih, nah lanjutannya apa? Ya kalau dari artinya, kalau paham artinya lebih gampang lagi ya. Karena kalau misalnya keliru ya, kebolak-balik antara itu bahaya ya, Bapak. Kenapa? Karena itu dua golongan ya, golongan yang diberikan kitab dengan tangan kanan ya, yaitu golongan orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Dan yang satu lagi golongan yang mereka diberikan kitabnya atau pencatatan amalnya ya. Dia dari orang-orang yang berbuat dosa. Nah, habis itu dikasih balasannya wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Ya, dan itu lanjutannya. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Surat Al-Insyiqaq insyaallah mudah ya, Bapak. Susah atau mudah? Ya kalau dibanding Al-Mutaffifin kayaknya susah analisis Al-Mutaffifin ya, Bapak. Ya, Al-Insyiqaq. Insyaallah kalau fokus aja lebih fokus sedikit lagi ya kalau Al-Insyiqaq insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Pamit kita lanjut ke Pak Agus. Tafadhol.
Ulang. Lahum jannatung. Nah, insyaallah ya, sudah bagus. Ya, jadi innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatung jannating. Jannatung ya. Ya, jadi jangan sampai keliru ya, karena memang banyak dalam Al-Qur'an antara dua itu ya, Bapak, jannatung, jannatin atau jannatu adenin ya, ada lagi. Nah, itu hati-hati ya. Ada lagi nanti mungkin yang jannahnya pendek ya, jadi hati-hati ya, Bapak. Nah, ini harus fokus ya. Kalau misalnya kita menghafal Quran ataupun ketika ada sesuatu yang mirip-mirip ya, terutama di innalladzina amanu itu banyak ya, Bapak, dalam Al-Qur'an. Jadi hati-hati, innalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, lanjutannya baru beda-beda ya. Jadi harus lebih fokus lagi, lebih teliti lagi, hati-hati ke tempat yang keliru ya, begitu. Baik, barakallahu fiik. Pak Agung, sekarang kita ke Mas Hanif. Tafadhol. Hai, Masya Allah. Nah, jadi sudah bagus ya untuk kelancaran, alhamdulillah. Nah, coba diulang lagi huwallazi di ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda. Nah, harus dilatih lagi ya. Ja'ala lakumul arda. Coba arda. A, jangan terlalu buka mulutnya. A biasa do. Nah, jadi ya begitu ya kira-kira sudah bagus. Ya tadi yang terakhir jangan terlalu ngebuka ya terlalu lebar. Jadi biasa aja ataupun bisa kalau misalnya pengen lebih tipis lagi disenyumin aja. Ditarik ke samping ya. Terus coba dibaca ayat 16. Amintum ma. Nah, jadi lidah belakang jangan ikutan naik.
Jadi lidah belakang tidurin aja. Aamintum ma. Coba. Ya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira. Tapi kalau bisa lebih tipis lagi, ditipisin lagi. Ya. Pengaruhnya di lidah ya. Lidah kalau bagian belakang itu terlalu naik, lidah bagian belakang terlalu naik, jadi tebal. Contohnya aamintum mau fi ya. Kalau pingin dinaikin, yaitu kalau misalnya setelahnya huruf-huruf isti'la, ya huruf-huruf yang tebal, khussodogtin qid. Contohnya di huruf qaf tadi ya, ketika membaca walaqad kadzdzabal ladina mil. Nah, itu baru tebelin. Sisanya tipis. Ya, kalau misalnya setelahnya huruf-huruf yang tipis, bukan huruf-huruf isti'la, ya, bukan cuma dari pengaruh mulut. Kalau mulut kita senyumin, tapi lidah bagian belakang naik, tetap tebel. Contohnya, mil tetap, ya. Jadi belakang lidah jangan dinaikin, jangan digerakin, turun semua. Aamintum begitu. Nah, nanti latih lagi nggak apa-apa, ya. Dengan latihan, insya Allah semakin berkembang. Nah, jadi Bapak, alhamdulillah kita sudah selesai kalau begitu ya untuk pembelajaran pada malam hari ini. Tadi kita sudah membahas di 3 huruf yang berdekatan, di huruf ro, kemudian huruf lam, dan huruf nun, ya Bapak. Ingat-ingat makhrajnya mereka saling berdekatan dan huruf terutama di huruf ro ya. Tadi kita praktik banyak di huruf ro lebih khususnya, yaitu antara ro tebal dan ro tipis. Nah, itu diingat-ingat terus Bapak ya. Tadi ketika baca bareng-bareng bisa bedain ya. Harapannya ketika sendiri juga bisa juga ya. Bapak jangan sampai ketika bareng-bareng bisa, ketika sendiri lupa. Ya. Begitu. Nah, jadi Bapak sampai sini ada yang ditanyakan Bapak sebelum kita tutup. Ya, kalau orang cadel itu lebih ya kadang-kadang ya, tapi kalau misalnya kan biasanya pengaruh orang cadel itu gara-gara lidahnya kurang panjang ya. Jadi lidahnya agak pendek. Jadi dia nggak nyampe kadang-kadang ke makhrajnya. Makhrajnya itu di mana? Ya, di atas gusi, ujung lidah ketemu situ ya. Ke belakang gusi atas. Nah, kadang-kadang nggak nyampe dia. Jadinya bacaannya cadel lah. Ya, ar ya. Karena nggak terlalu nyampe kalau ke depan dikit, jadi dia paling ke atas lagi. Ar ya. Ro. Nah, jadi dia lebih ke situ. Nah, itu bedanya orang cadel. Biasanya orang cadel itu susahnya di getarannya. Nggak dapet dia getarannya. Kalau makhrajnya mungkin dapat aja, tapi getarannya nggak dapet dia. Makanya kadang-kadang berubah jadi L ya. Allah ya. Nah, begitu. Jadi kalau keadaannya emang cadel ya, itu berarti kekhususan ya. Kekhususan ada lagi mungkin ya kadang-kadang ada pembelajaran Al-Qur'an khusus orang-orang yang mempunyai keterbatasan seperti itu. Bagaimana caranya itu ada cara-caranya yang lebih mengetahui begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Nah, jadi paling depan ya lam, maksudnya paling bawah ya. Paling depan. Nah, ya. Paling dekat gigi ya, paling bawah ya kan, paling bawah. Habis itu makin naik. Lam, na, ro. Nah, jadi betul ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya lupa-lupa ya, Bapak, ataupun itu kan tadi yang seperti Anda jelaskan, itu detailnya ya. Detailnya turun dikit. Tapi kadang-kadang praktiknya susah juga ya. Jadi ada yang mengatakan disatuin makhrajnya, yaitu pokoknya di belakang gusi. Ya, di belakang gusi di atas, jangan sampai kena gigi ya. Bapak kalau kena gigi itu namanya tempat tumbuhnya gigi. Ya, jadi di belakang gusi di atas. Ro, na, al. Nah, yang hati-hati adalah huruf dal ya. Anda ingetin lagi huruf dal. Da, makhrajnya di mana? Di tempat tumbuh gigi ya, Bapak. Tadi nggak masuk kita bahas, bukan di gusi ya. Orang Indonesia kebanyakan ngucapin huruf da itu di gusi ya, da. Kerasa ya. D, da. Nah, itu di tempat n ya, di tempatnya n. Sedangkan seharusnya dia di tempat tumbuh gigi ya. Da. Nah, jadi hati-hati keliru. Jangan sampai ngucapin huruf da di tempatnya huruf N.
tempat huruf nun ya, ataupun tempatnya huruf lam atau roh, yaitu di gusi. Tapi turun lagi ya, turun sampai ketemu gigi. Nah, di tempat tumbuh gigi ya, da, begitu. Nah, ya hati-hati ya. Nah. Kalau Jawa medok ya. Ya. Ya kebiasaan berkomunikasi seperti itu. Fa jadi pa, za jadi ja, za jadi ja. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, kalau pengen ngaji ngantuk ya, kalau pengen ngaji ngantuk. Ya, jadi kalau mau ngaji ngantuk ya tergantung waktunya juga ya. Kalau waktunya emang terlalu larut juga. Ya, jadi ada yang mengatakan juga ya, Bapak ini dulu candaan kita ketika kita masih belajar ya, ketika masih nyantri. Kalau ada orang yang susah tidur, insomnia, datang aja ke kajian, ya, tertidur, ya. Ngantuk kalau ke kajian ya. Orang yang susah tidur, nggak bisa tidur, datang aja ke kajian, nanti juga ngantuk. Nah itu namanya godaan setan ya, Bapak. Nah itu godaan dari setan. Jadi ya kita harus ya kalau misalnya datang seperti itu ya berarti kita harus memperbaiki lagi niat kita ya. Kemudian ya baca ta'awudz ya karena itu mungkin dari was-was atau dari bisikan setan. Kemudian ambil wudhu ya, Bapak ambil wudhu karena kadang-kadang kalau misalnya rasa malas dan itu bisa hilang dengan kita ketika kita ambil wudhu. Ya ketika kita ambil wudhu. Yang penting adalah niat kita. Bapak kalau niatnya baik, insya Allah ya godaannya semakin kuat. Ya godaannya semakin kuat. Jadi kita harus bisa ngelawan godaan itu. Iya. Nah. Nah itu yang harus dilawan ya. Jadi kita ingat-ingat aja tujuan kita apa. Nah insya Allah ketika sudah bagus tujuannya, insya Allah bisa bagus. Gitu ya, menggoda setan itu macam-macam ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nun bahasa Indonesia dengan nun bahasa Arab sama ya. N. Ya, di mana N? Nun di mana? Karena biasanya kalau ingat-ingat justru malah N Indonesia sama ya, di gusi. Oh, mungkin ini apa namanya? Maksudnya tebel kali ya. Tebel. Ya. Ya, mungkin ya, anak kurang ngerasain ya. Tapi kalau N bahasa Indonesia, misalnya ya, nasi ya, nasi, kayak nggak terlalu kerasa ya kalau nggak terlalu belakang. Tapi yang biasa aja di tempatnya yaitu di gusi ya, nasi, ya. Naon ya. Ya itu bisa ya kayaknya naon ya agak belakang lagi naik lagi dia ya tapi ya begitu ya. Harus ditipisin ya nggak boleh tebel dia. Kalau nun bahasa Arab mau keadaannya ni nu ya nu juga nggak boleh tebel ya tetap tipis ni nu ya sama kayak sa si su begitu. Ada lagi? Sudah? Ya kalau sudah kita cukupkan ya Bapak, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.